Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Putri Amelia dari Prodi PGSD semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika profesi kependidikan. Yang pertama ada etika profesi. Yang kedua ada pengertian etika profesi kependidikan. Yang ketiga ada contoh masalah etika profesi kependidikan. Yang keempat ada contoh kasus yang ada di sekolah mengenai etika profesi kependidikan dan keguruan. Yang pertama mengenai etika profesi. Etika profesi adalah seperangkat prinsip dan nilai yang menjadi panduan bagi individu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesional mereka. Etika ini tidak hanya mencangkup perilaku yang diharapkan dalam menjalankan pekerjaan, akan tetapi juga mencerminkan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial yang harus dimiliki oleh setiap profesional. Selanjutnya, semisal ada seorang dokter yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan pasiennya dan memberikan perawatan yang terbaik berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Demikian pula, seorang pengacara harus menjaga kerahasiaan klien dan bertindak dengan integritas dalam mewakili kepentingan mereka. Selain itu, etika profesi juga menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi. Seorang profesional harus selalu jujur dalam komunikasi dan tindakan mereka untuk menghindari konflik kepentingan yang dapat merugikan pihak lain. Mereka juga harus bersikap transparan dalam setiap keputusan yang diambil, memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami alasan dibalik tindakannya tersebut. Yang kedua, contoh masalah etika profesi kependidikan. Salah satu masalah umum yang sering terjadi adalah pelanggaran privasi siswa. Guru atau pendidik memiliki akses terhadap informasi pribadi siswa, termasuk catatan akademik, masalah keluarga, dan kondisi kesehatan. Ketika informasi ini tidak dijaga dengan baik dan dibocorkan tanpa izin, hal ini dapat merusak kepercayaan antara siswa dan pendidik, serta dapat menimbulkan dampak negatif pada perkembangan emosional siswa. Masalah lain yang sering terjadi adalah bias dan diskriminasi. Ada kalanya seorang pendidik secara tidak sadar atau sengaja memperlakukan siswa secara berbeda, berdasarkan latar belakang ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial ekonomi. Diskriminasi semacam ini tidak hanya merugikan siswa yang bersangkutan, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang tidak adil dan inklusif. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi pendidik untuk mengembangkan kesadaran akan bias mereka sendiri dan berupaya menciptakan lingkungan belajar yang adil dan merata bagi semua siswa. Selain itu, penyalahgunaan wewenang juga merupakan masalah etika yang signifikan. Ada kasus di mana pendidik memanfaatkan posisi mereka untuk keuntungan pribadi atau mengambil tindakan yang merugikan siswa. Contohnya, termasuk memberikan nilai yang tidak adil, meminta imbalan untuk nilai yang lebih baik, atau bahkan melakukan pelecehan. Penyalahgunaan wewenang semacam ini merusak integritas profesi kependidikan dan dapat menghancurkan karir serta kehidupan siswa. Oleh karena itu, penting untuk memiliki mekanisme pengawasan dan penegak kode etik yang ketat dalam institusi pendidikan. Yang ketiga, etika profesi kependidikan. Etika profesi kependidikan adalah aspek krusial dalam dunia pendidikan yang mengatur perilaku dan sikap para pendidik. Yang keempat, contoh kasus yang ada di sekolah mengenai etika profesi kependidikan dan keguruan. Kasus masalah yang sering terjadi mengenai etika profesi kependidikan dan keguruan seringkali berhubungan dengan berbagai aspek seperti hubungan antara guru dan siswa, integritas akademik, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Salah satu masalah yang sering muncul adalah kurangnya pemahaman atau penerapan prinsip-prinsip etika dalam interaksi antara guru dan siswanya. Misalnya, beberapa guru mungkin kurang peka terhadap kebutuhan emosional siswa atau tidak memberi perlakuan yang adil dan merata kepada semua siswa. Hal ini dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dan mempengaruhi suasana belajar mengajar di kelas.
Selain itu, integritas akademik juga menjadi isu penting dalam etika profesi kependidikan. Kasus seperti kecurangan dalam penilaian, manipulasi data akademik, atau memberikan nilai yang tidak objektif kepada siswa dapat merusak kredibilitas institusi pendidikan. Guru sebagai pendidik harus menjaga kejujuran dan transparansi dalam setiap aspek penilaian dan proses belajar mengajar. Kegagalan dalam menjaga integritas ini tidak hanya merugikan siswa, tetapi juga mencoreng nama baik sekolah dan profesi kependidikan secara keseluruhan. Dan yang terakhir, profesionalisme dalam menjalankan tugas juga sering menjadi sorotan guru. Diharapkan untuk selalu menunjukkan sikap profesional dalam mengajar, baik itu dalam persiapan materi, cara penyampaian, maupun dalam berinteraksi dengan siswa dan kolega ketidakprofesionalan, seperti datang terlambat, tidak mempersiapkan materi dengan baik, atau tidak memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa dapat menghambat proses pendidikan dan mengurangi kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk terus mengembangkan diri dan menjaga standar profesionalisme yang tinggi agar mampu memberikan pendidikan yang berkualitas dan membentuk generasi yang berkarakter. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Siap melangkah menuju petualangan baru yang penuh ilmu, persahabatan, dan penemuan diri. Ayo daftarkan diri Anda di Prodi PGSD Universitas Muhadi Setiabudi Brebes.